Selamat siang, perkenalkan nama saya Willy Tandilayuk, kelas A, Prodi Pendidikan Agama Kristen di Yaken Tanah Toraja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi psikologi umum tentang mengingat. Pertama-tama, yang saya akan jelaskan pada saat ini adalah pengertian mengingat, jenis-jenis ingatan, hal-hal yang mempengaruhi ingatan, hal-hal yang memperkuat ingatan, dan prinsip dasar mengingat. Pertama, yang saya akan jelaskan yaitu pengertian mengingat. Mengingat adalah tingkah laku manusia yang selalu diperoleh dari pengalaman masa lampau yang diingatnya. Jadi mengingat adalah tingkah laku manusia yang selalu diperoleh dari pengalaman masa lampau yang diingatnya. Menurut Erik Johnson dan Karen Markowitz, ingatan adalah suatu proses biologi, yakni informasi yang diberi kode dan dipanggil kembali. Itu adalah pandangan Erik Johnson dan Karen Markowitz tentang mengingat. Menurut Johnson pula, ingatan adalah suatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk lain. Itu adalah pandangan Johnson mengenai mengingat. Kemudian jenis-jenis ingatan. Ada beberapa jenis-jenis ingatan. Yang pertama, ingatan eksplisit. Jenis ingatan ini adalah suatu ingatan yang diperoleh melalui suatu maksud tertentu dan disebut juga ingatan deklaratif. Jadi ingatan eksplisit ini disebut juga dengan ingatan deklaratif. Yang kedua yaitu ingatan sensoris. Ingatan sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kata kunci dari ingatan sensoris ini adalah jangka waktu yang sangat pendek. Kemudian yang ketiga adalah ingatan jangka pendek. Ingatan ini merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang berarti memori tersebut tidak bisa bertahan lama. Jadi ingatan jangka pendek ini bersifat tidak bisa bertahan lama. Kemudian yang keempat yaitu ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan relatif bersifat permanen. Kemudian yang kelima, ingatan semantik. Ingatan semantik ialah ingatan yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Itu adalah ingatan semantik yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Kemudian yang keenam yaitu ingatan episodik. Ialah ingatan yang memberikan urutan-urutan peristiwa. Jadi itu adalah ingatan episodik yang memberikan urutan-urutan peristiwa. Kemudian yang ketujuh adalah ingatan implisit. Ingatan implisit. Ingatan ini juga bersifat sebagai memori prosedural. Ingatan implisit ini adalah ingatan yang dicapai secara organis atau secara otomatis dan disebut juga ingatan non-deklaratif. Kemudian yang kedelapan adalah ingatan autobiografi. Ingatan ini adalah memori yang dimiliki individu mengenai masa lalunya. Jadi kata kunci dari ingatan autobiografi ini adalah mengenai masa lalunya. Yang kesembilan adalah ingatan deklaratif. Ingatan deklaratif adalah memori yang biasanya memiliki sifat
untuk mengetahui sesuatu. Memori ini termasuk ke dalam kriteria ingatan jangka panjang. Jadi kalau dikatakan ingatan deklaratif, itu bersifat ingatan jangka panjang. Yang ke-10 adalah ingatan prosedural. Ingatan ini hampir mirip dengan ingatan deklaratif. Ingatan prosedural juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Jadi ingatan prosedural ini adalah tingkat dari pengetahuan seseorang. Kemudian yang ke-11 adalah ingatan langsung. Ingatan langsung ialah ingatan yang sifatnya amasi dan ada pada tingkat kesadaran manusia. Ingatan ini tergolong ke dalam memori jangka pendek. Jadi ingatan langsung ini hanya bersifat jangka pendek. Kemudian yang ke-12 adalah ingatan tidak langsung. Ingatan ini merupakan ingatan yang sifatnya sudah berada di bawah tingkat kesadaran manusia. Yang ke-13 yaitu memori pengingatan, yaitu memori yang aktif dalam menghasilkan kembali informasi atau data yang bersifat secara verbatim, sekalipun tidak ada petunjuk yang jelas. Jadi jenis-jenis ingatan ada 13, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kita masuk dalam hal-hal yang mempengaruhi ingatan. Apa-apa saja yang dapat mempengaruhi ingatan kita? Yang pertama adalah obat. Menurut Arthur Winter, seorang dokter bedah saraf, obat yang dikonsumsi memiliki potensi efek samping, kendati mengganggu ingatan jangka pendek, dan obat tidak terbukti mempengaruhi ingatan jangka panjang. Yang kedua yang dapat mempengaruhi ingatan adalah alkohol. Alkohol dapat menimbulkan efek samping seperti mengantuk, tidak mood tidak stabil, koordinasi berkurang, mual, dan mudah lupa. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi ingatan yaitu nikotin. Nikotin yang mencapai otak dalam waktu 8 detik saja akan mempengaruhi reseptor otak yang kemudian melepaskan neurotransmitter dopamin dan asetilkolin yang berkaitan dengan mood, rasa tenang, dan respon ingatan. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa sinyal yang transmisikan kepada ponsel Anda atau kita akan mempengaruhi otak pada ingatan kita. Penggunaan ponsel yang berada di luar ambang batas berbahaya itu sangat berbahaya. Tubuh kita lah yang akan dijadikan transmisi sinyalnya. Kemudian hal yang dapat mempengaruhi ingatan kita yaitu lupa. Ya, ini jelas sekali bahwa yang dapat mempengaruhi ingatan kita adalah lupa. Itu adalah bagian-bagian dari hal-hal yang dapat mempengaruhi ingatan kita. Kemudian yang berikut adalah hal-hal yang dapat memperkuat ingatan kita. Hal-hal yang dapat memperkuat ingatan kita adalah otak. Otak pada manusia menerima dan memproses sejumlah besar informasi yang indrawi yang dipicu oleh kira-kira 100 juta neuron yang memiliki kapasitas
untuk membuat trilunan sambungan antar sel. Neuron adalah tipe otak. Tipe otak ada dua, yaitu neuron dan glial. Ingatan kita atau ingatan Anda akan tumbuh karena sering dipakai. Ia ibarat bola salju yang bergerak menurun ke lembah dengan kecepatan yang makin tinggi, makin besar. Seolah-olah ingatan kita atau ingatan Anda akan penuh. Jadi, itu adalah hal-hal yang dapat memperkuat ingatan kita. Kemudian, yang terakhir yang saya mau sampaikan yaitu prinsip dasar mengingat. Prinsip dasar mengingat ada beberapa, antara lain yang pertama keterkaitan pribadi, yang kedua konsentrasi, yang ketiga persepsi multi indrawi, yang keempat kondisi ketergantungan, kelima mnemonik, yang keenam suasana hati dan sikap, yang ketujuh organisasi mental. Itu adalah materi singkat dari saya mengenai materi psikom tentang mengingat. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.